Puji nama Tuhan, Shalom. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tak terbatas itu menyelamatkan kami dan menuntun kami semua anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Teristimewa malam ini kami semua ada di tempat ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pujian, syukur kami, penyembahan kami lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya Tuhan malam ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dan kami percaya pada saat firman-Mu disampaikan, kami semua yang ada di gereja ini dan juga ada di online, kami semua pasti diberkati. Tuhan sudah mengurapi, memberikan pewahyuan. Bukakan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu Bapak Gembala, sehingga malam hari ini hamba-Mu menyampaikan seluruh isi hati-Mu kepada kami. Dan kami umat-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku, selamat malam, shalom. Kita jumpa lagi dalam anugerah Tuhan. Hari ini spesial karena kita telah menikmati ibadah hadirat Allah, suasana kerajaan Allah di ibadah sesi 1, 2, dan hari ini secara reguler memang kita laksanakan ibadah sesi 3. Tapi sekalian bahwa malam ini juga merupakan hari yang ketiga, ya, saat dimana kita melaksanakan retreat. Berapa hari saudaraku? 10 hari, ya, retreat di Padepokan Kemah Tabernakel. Puji Tuhan. Selamat datang juga untuk Ibu Ane. Tuhan memberkati ya, Bu. Puji Tuhan. Inilah keluarga kita ya, Bu Ane. Bukan orang lain. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Itu penting. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini juga kita akan menaikkan doa-doa tentunya. Kita yakin dan percaya selama 10 hari berturut-turut kita digembleng. Dan dengan sangat rendah hati saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim pelayan yang bahkan seperti hari ini melaksanakan tugas ya berturut-turut sepanjang hari penuh. Dan saya katakan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Begitu juga semua keluargaku sebagai peserta ya retreat ini. Kita semua warga kerajaan Allah melakukan semua ini pasti tidak akan sia-sia. Sasarannya jelas. Tuhan ingin membawa kita ke satu pengalaman yang semakin hari semakin mantap untuk kita menerima apa saja yang disediakan Tuhan buat kita. Malam ini kita akan lanjut langsung di dalam pembacaan firman. Kita buka 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Puji Tuhan. Ya, ayat ini luar biasa, punya satu makna yang begitu dalam. Saya rindu mengajak saudara semua membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Orang enggak ngerti gitu loh. Nanti dalam kekristenan itu ada apa? Kalau tidak roh Allah itu diberikan kepada kita, maka kita menganggapnya seperti ya kami Kristen itu ya pemeluk agama, salah satu dari sekian agama yang ada di negeri tercinta ini, di bumi pertiwi ini. Taruhlah kita ngomong skupnya adalah NKRI, saudaraku. Salahkah Pak Gembala? Ya enggak, karena kalau kita mengalami penebusan Tuhan Yesus, itu sudah otomatis secara pelembagaan ya kita juga terstigma menjadi penganut agama Kristen. Tetapi sebetulnya di dalam iman yang saya pahami itu tidak demikian. Bahkan di Alkitab itu tidak ada. Misi Yesus ingin menjadikan orang itu, mari aku jadikan kamu pemeluk agama Kristen. Bukan itunya. Tapi Yesus ingin memberikan dirinya kepada kita. Makanya Kristen itu dari kata Kristus yang hadir dalam hidup kita.
Nah, Kristus yang hadir itu dengan pengertian lain seperti ayat yang ditulis ini kepada kita. Apa? Yaitu bahwa kita tidak menerima roh dunia. Sudah jelas, kita harus membuat batasan yang jelas. Siapa roh dunia? Ini roh-roh yang aneh-aneh, roh yang macam-macam, roh kegelapan. Tetapi dikatakan roh yang berasal dari Allah. Berarti roh siapa ini? Roh Allah. Nah, roh Allah ini pada bagian lain juga disebut sebagai Roh Kudus. Jadi kalau ada orang selalu tanya, Roh Kudus itu siapa? Ya, Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Sesungguhnya dia adalah Allah itu sendiri. Bagaimana ketika firman itu datang ke dunia, firman Allah adalah ya yang keluar dari keberadaan Allah yang kita kenal Bapa itu datang ke dunia, kemudian firman itu berubah, menjelma menjadi siapa? Pribadi yang kita kenal? Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Saudara-saudara, dan prosesnya apa? Bagaimana? Maka prosesnya ketika Yusuf Maria bertunangan, sedikit ya saya memberikan penjelasan mengembang dikit karena penting ini. Dikatakan ketika Maria dan Yusuf bertunangan, tiba-tiba Maria diketahui mengandung. Tentu pada waktu itu sebagai seorang yang masih sangat-sangat tradisional sekali, ketakutan luar biasa. Dan bahkan sempat berpikir dalam benak Yusuf, aku tidak melakukan sesuatu, tetapi kenapa hal ini terjadi? Dan dikatakan Yusuf nyaris akan meninggalkan Maria. Tapi tiba-tiba malaikat mendatangi Maria, mendatangi Yusuf dan berkata, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Ya, dan nanti faktanya memang Yusuf menikahi Maria. Tetapi ditegaskan dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 25 bahwa Yusuf menikahi Maria namun tidak bersetubuh sampai Yesus hadir di dalam dunia ini. Tegas sekali di situ. Kenapa prinsip ini disampaikan? Tentu bukan yang cemeng-cemeng ini. Ada sesuatu yang menunjukkan bahwa seperti yang Gabriel katakan, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu sebab dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi dalam hal ini siapa firman? Ya, firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Firman itu yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam Sang Bapa, ya, Sang Pencipta segala sesuatu itu, ya dia ada firman. Dan firman itu untuk mengekspresikan dari setiap apa yang menjadi kehendak pikirannya. Sehingga waktu menciptakan semuanya, firman itu yang berkata. Jadilah, maka jadi. Dan saudara-saudara, satu hari firman itu keluar, datang ke dalam dunia. Dan kenapa dikatakan Yusuf jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu? Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Dan ini juga adalah buah karya dari Sang Roh Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara Bapa, Putra atau Sang Firman itu, ya, kemudian bicara tentang Roh Kudus atau Roh Allah, itulah Tritunggal yang dapat dipahami secara sederhana. Bukan Allah itu tiga, kayak kita mengetahui. Manusia yang kelihatan ini, Henry, adalah jasmani. Di dalamnya ada jiwa, di dalamnya lagi ada roh. Saya kira ini analogi yang sederhana. Antara pikiran saya yang saya lepaskan lewat perkataan, itu tidak terpisah dengan keberadaan saya sebagai Henry. Ya, karena apa? Saya sedang menyampaikan isi hati saya. Bagaimana Pak Indra tahu kalau pikiran saya itu saya ejowanta di dalam apa? Perkataan. Dan satu hari perkataan ini menjelma dalam wujud yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Yang dikatakan juga dia sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Sehingga satu hari Yesus berkata, tadi pagi juga saya spell kalimat ini kepada muridnya, ya Filipus tanya, tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, Filipus setelah sekian lama kamu mengikut aku, tetapi kamu tidak mengerti bahwa sesungguhnya jika kamu melihat aku, Yesus, sama dengan kamu melihat Bapa.
Karena kita tidak akan pernah mungkin sampai kapanpun itu dapat menatap keberadaan Allah Sang Pencipta yang maha besar, yang luar biasa itu. Tidak akan pernah mungkin. Makanya nanti waktu kita kembali ke surga, yang utama kita akan berjumpa dengan sosok Sang Kristus Yesus itu. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat bertatap muka dengan muka, dan kita bisa menikmati satu hubungan yang sedemikian rupa. Nah, untuk mengerti hal-hal seperti ini juga, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Memberikan roh yang dari Bapa. Sekarang yang dipenuhi di sini berapa banyak orang? Sekarang hampir gereja-gereja mengadakan kegiatan ini. Semua sudah menerima roh yang dari Allah. Kalau begitu roh yang dari Allah atau Roh Kudus, tolong sebutkan ada berapa banyak? Ini semua orang dipenuhi roh, dijangkau oleh roh itu. Berapa banyak? Satu. Gimana Pak Gembala? Kok Roh Kudus itu hadir di seluruh jagat raya ini? Loh, jagat raya itu di pemandangan kekuasaan kerajaan Allah itu cuma sadil gini. Tahu sadil ya saudaraku? Leres ya Pak Roma, paham ya Pak? Sadil gitu ya. Kecil kali Pak Tio, ya kan? Tapi walaupun jagat ini sadil kecil di hadapan Tuhan, lebih-lebih kitanya ya Pak. Terlalu kecil ya Pak di pemandangannya. Tapi saya katakan, karena Dia sayang sama kita, Dia mengasihi kita, Dia memperhatikan kita satu persatu. Amin. Nggak ada yang kemudian di hadapan Tuhan kita itu secara kolektif aja. Makanya kita dikasih roh Allah supaya kita ngerti apa yang bakal kita dapat. Dan ini yang kita dapat karena roh Allah itu bicara rohani, itu bukan untuk hal-hal duniawi. Kalau hal duniawi, makan, minum, segala sesuatu yang kita butuhkan, Bapak yang penuh kasih menyediakannya. Asal kita mau kerja, Tuhan sediakan makanan. Asal kita melangkah dalam tuntunannya, ya Dia pasti memberikan perhatian. Asal kita doa, pasti Tuhan akan menjawab dan mengabulkan tepat pada waktunya. Itu sebabnya kita diberi roh, sehingga terjadi keterkaitan. Ya, Allah Bapa kita menjangkau kita. Dengan siapa? Dengan rohnya itu yang diberikan kepada kita. Berapa lama Pak Roh Kudus, roh Allah diberikan? Sepanjang umur hidup kita. Karena dikatakan itu sebagai metere. Coba kita buka sama-sama. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dimeterai siapa saudaraku? Dimeterai Roh Kudus. Sampai kita menerima seluruh jaminan yang disediakan Allah bagi kita. Berarti selagi kita dalam dunia sampai akhir perjalanan kita di sini, Roh Kudus tetap ada di dalam kita, melingkupi kita. Ya, makanya dikatakan metre, kata lain segel. Kayak di rumah saudara ada meter PLN itu listrik. Jangan coba-coba saudara iseng terus dicopot gitu. Urusannya panjang, karena urusannya hukum. Tidak ada yang berhak ya membuka segel PLN itu kalau bukan PLN sendiri. Nggak ada yang bisa nyopot segel metre roh Allah di dalam diri setiap orang beriman kalau bukan Dia sendiri yang katakan, sudah selesai nak, ini aku sudah ngantar kamu sampai di dalam kerajaan Bapa Surgawi. Nah, di situ kita menikmati persekutuan dengan Dia. Saudaraku ini kasih Tuhan, sampai kita memperoleh segala sesuatu. Apa saja segala sesuatu? Ya selama kita di dalam dunia ini. Apa yang kita butuhkan, anak-anakku, orang-orang muda. Selalu saya katakan, tidak usah hidup dalam kecemasan, kekhawatiran. Nikmati dunia kerjamu dengan sungguh-sungguh, tetap dengan berbagi waktu, bisa mengatur bagaimana skala prioritas untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya di dalam dunia ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, dan pasti kalau kita lakukan itu, Tuhan pasti campur tangan di dalam setiap kehidupan kita.
Makanya kita diberi Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Rahasia-rahasia tentang ya kerajaan Allah itu. Markus 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Iya, karena kalau orang itu masih belum menerima roh yang dari Allah, gimana Pak Gembala prosesnya? Roh yang dari Allah itu diperoleh ketika orang telah mengalami kuasa penebusan Tuhan. Ingat? Kalau saya bicara tentang penebusan selalu saya ingatkan. Ada 3 poin penting. Apa itu? Diampuni karena kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena amal kita lantas kita di sini sekarang dianggap layak nak kamu di hadapanku. Enggak. Belepotan kita ini. Lebih-lebih saya pribadi. Saya tidak mau nuduh saudara. Ya, kalau tidak kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, tidak ada yang layak kita. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu menyombongkan ketika kamu merasa bisa melakukan ini dan itu. Sebab kamu diselamatkan karena kasih karunia. Yang kedua, setelah diampuni kita, dikuduskan. Apa itu? Saya berulang kali mengatakan, kuasa gelap itu disingkirkan dari kita. Roh-roh dunia itu disingkirkan. Asal kita mau, asal kita tidak mau kembali. Asal kita tidak main-main lagi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Kekuatan gelap. Ya, kalau kita sudah tinggalkan, kita sudah buang, sudah putuskan. Kuasa gelap tidak akan bisa menyentuh kita. Bahkan mereka takut akan kita. Karena di dalam kita ada roh Allah. Di dalam kita ada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini prinsip yang luar biasa. Kalau kita sudah paham akan hal ini. Kita menikmati suasana kerajaan sorga, kerajaan Allah. Selagi kita ada di dalam dunia ini. Nah, kita sudah mengalami penebusan kok. Maka kita mengalami penebusan berarti kita menerima roh Allah tadi. Dengan kita menerima roh Allah, kita diajak ngomong hal-hal sorgawi, ngerti. Kalau enggak, sulit untuk ngerti. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak mengerti hal-hal yang rohani. Silakan Pak. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara-saudara kita lihat ini. Semakin jelas, betul anakku Indra. Kalau kita masih mengenakan sebagai manusia tidak mengalami kuasa penebusan Tuhan. Kita tidak ngerti. Makanya kita merasa kuat, kadang sibuk, itu berdunia ini aja. Ujung-ujungnya bisa dapat, bisa nggak dapat. Ya, bisa dapat, bisa sukses, rumah tangga kocar-kacir. Ya, bisa mencapai banyak hal, anak-anak lepas kandang. Iya kan? Berhasil apa yang diharapkan, rumah tangga jadi ya gak jelas begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya ini masa lalu. Kalau masa kini kita diberi Roh Kudus, sudah Pak, sudah. Kalau saudara sudah menyambut Yesus, memberikan kasih karunia, mengampuni, mempersilahkan Yesus menyingkirkan kuasa gelap di dalam diri kita. Aku gak percaya ngono-ngono meneh, moh yang gitu-gitu lagi umpamanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Allah itu kita terima. Dan begitu kita terima, kita dibawa pada pengertian. Hal-hal surgawi, hal-hal yang terkait dengan kerajaan Allah. Kalau enggak ngerti, bukan ngomong orang lain. Saya masa muda saya itu hancur-hancuran. Kenapa? Enggak ngerti. Apa saya enggak diajari? Ya prinsip-prinsip agama, saya diajari. Tapi kemudian apa yang terjadi? Begitu saya memasuki masa muda saya, kayak kuda lepas kandang. Dan itu sebabnya selalu saya katakan, bersyukur kepada Allah. Dan selalu saya mengingat satu pengertian dan pertolongan, pelayanan dari Bapak Rohani saya. Pertama kali mendidik saya, Om T. Leong Chiang, Pak Bambang Sutejo. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya sampai hari ini, saya dengan keluarga besar, ya gereja Injili itu, ya saya merasa kayak ya keluarga sendiri gitu. Makanya berapa kali ada acara di situ saya datang. Ya, bahkan saya mengatakan ketika saya khotbah di pendeta-pendeta yang lagi kumpul di sana, bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah dengan saya. Ketika saya melihat, menyatakan itu, yang ada dalam benak saya menerawang 40 sekian tahun, hampir 50 tahun yang lalu. Ya, kalau bukan Yesus yang menyelamatkan saya. Kemudian ya saya melangkah, saya mau beriman, saya mau sambut kasih karunia Tuhan. Lantas saya dididik
dituntun oleh mendiang Om T ini. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Terkesan kadang-kadang bayang-bayangkan orang lemah lembutnya gitu. Ya betul ya Pak Nopet ya. Ya kalau manggil itu Hendri gitu. Lembut sekali. Ya plek saya lah mirip. Ya wong namanya anak rohaninya gitu ya saudaraku. Ojo guyu loh Mas. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan itulah masa lalu saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan itu sebenarnya saya katakan masa lalu itu sudah, ya sudah lewat. Tiap-tiap kita punya masa lalu yang tidak jelas. Tapi kasih karunia Tuhan ingin menjangkau kita semua. Untuk apa? Diselamatkan. Agar selagi kita di dalam dunia, kita menikmati kuasa kerajaan Allah itu. Sebab kalau enggak, kita terjerat dengan kerajaan iblis. Kalau enggak, kita merasa puas saja di dalam dunia ini. Ya, kita bisa mencapai segala sesuatu. Soalnya saya pikir saya dulu tuh jadi jagoan gitu loh. Makanya ilmu yang aneh-aneh juga saya tempuh. Ya, jeketek akhirnya saudaraku. Ketika saya mengalami satu insiden yang saya buat sendiri, ya terbujur kaku sekarat 8 hari. Pindah 3 rumah sakit, saudara. Saya masih ingat sampai sekarang ini. Dan di Simpang Surabaya sanalah Tuhan menjumpai saya melalui pelayanan T terkasih. Ya, jadi ini tipikal saya nggak pernah lupa gitu loh ya, jasa orang baik itu, aduh saudaraku dikasih Tuhan. Dan kalau saya cerita saya sebutkan nama gitu. Nah saudara sekarang saya ngerti, oh begitu saya masuk dalam panggilan Tuhan, ada dalam kerajaannya, saya tahu dan saya menikmati indahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa setiap saudara juga akan mengalami indahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga selagi perjalanan kita walau tidak selalu menyenangkan, tapi penyertaan, topangannya, campur tangan dari Tuhan, itu yang akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, Haleluya. damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Begitu Roh Kudus diberikan kepada gerejanya, maka kita akan dibawa di dalam kebenaran yang sejati. Dan kalau bicara kebenaran, sosok pribadinya siapa? Ya Yesus lagi. Karena Yesus berkata, aku jalan. Kedua apa? Kebenaran. Yang ketiga apa? Kehidupan dan hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau kita diberikan Roh Kudus, maka kita mengalami kebenaran dan proses pembenaran yang sejati. Apa pembenaran yang sejati itu? Ya kita, saya, saudara bisa jadi benar bukan karena upayamu dan upayaku sendiri. Saya itu kalau sedang bicara gitu Tuhan tuntun, muncul ayat-ayat firman itu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Pembenaran sejati, pekerjaan ilahi menjadikan kita yang rusak dibenarkan oleh Tuhan. Silakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Supaya di dalam Dia, baca bareng, kita dibenarkan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus. Kenapa? Dia yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa. Kenapa? Ya dia itu kebenaran. Kebenaran yang bagaimana Pak Gembala? Kebenaran firman. Firmanmu adalah kebenaran. Itu kalau saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Firmanmu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu datang dalam wujud. Loh kan gampang sudah. Makanya kekristenan itu tidak sulit-sulit. Yesus mengatakan ketika perempuan-perempuan itu mendatangi makamnya saat dia sudah tidak ada lagi di makam. Yesus berkata, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, Yesus mati turun ke maut. Itulah Yesus kita. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang dibuat versi yang lain, ya kita terima aja silakan. Tapi itu bukan Yesus yang Alkitab catat. Kalau kemudian sengaja Allah ingin membuat pembenaran terhadap kita, Dia yang benar dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa, apa tadi dikatakan? Dijadikan benar oleh Allah melalui karya Yesus. Maka kalau gitu Yesus datang harus turun sampai ke alam maut.
Dan jelas ditulis di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Yesus turun ke alam maut, yaitu kerajaan iblis, didatangi di situ. Untuk apa? Seolah dia berkata, iblis, sekarang kamu tidak punya hak lagi atas setiap pribadi, ya, keturunan Adam yang berdosa, yang menyerahkan persoalan dosa mereka kepadaku di atas salib Golgota itu. Maka iblis kau tidak punya hak lagi, karena aku sempat ada di sini. Iblis keok. Kita tahu jelas siapa ini yang memberikan rohnya kepada kita sehingga kita diberi pengertian. Kamu menerima kerajaan Allah, dan hal kerajaan Allah itu bukan masalah apa tadi dikatakan makan dan minum. Itu urusan dunia yang Bapak itu juga udah menyediakan. Saudara makan mujair itu sudah habis berapa banyak selama hidup ini, betul enggak? Ya, makan nasi dari padi itu loh. Saudara ada di sini yang pernah ikut-ikutan nanam padi? Enggak ada, tapi kita makan nasi. Bagaimana itu? Tuhan campur tangan luar biasa. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Allah harus tahu tujuannya apa. Aku menjadi warga kerajaan Tuhan. Tujuannya adalah aku sedang mengerjakan sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidupku ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, yang muda-muda, gimana nanti Pak Gembala masa depan saya? Yang sepuh-sepuh, yang senior, berpikir nanti masa tua saya gimana? Saya mau katakan, semua kepada yang muda, yang senior, kita semua punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Urusan kebutuhan kita, kepentingan kita, keperluan kita disediakan. Dan terlebih daripada itu, damai sejahtera. Itu kuncinya, kita damai sejahtera. Kita mengalami Tuhan di dalam hidup ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita ada di dalam kuasa kerajaan Allah, penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian. Dan orang-orang yang bisa dikenal baik itu, apakah karena upayanya sendiri? Firman Tuhan kasih jawab buat kita. Silakan Pak, 6 ayat 3 dan ayat 5. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bagaimana dicari orang yang terkenal baik? Orang baru bisa baik kalau mengalami kuasa jamahan dari Roh Allah, Roh Kudus. Lanjut lagi, ayo. Pasal 7 ayat yang ke-55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Iya, ini penting sekali. Orang Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan diberi Roh Allah tadi, diberi Roh Kudus supaya apa? Dapat melihat kemuliaan Allah. Kenapa manusia itu ukrek aja? Nyari yang namanya narkotik gitu, sulitnya bukan main, juga tetap dicari. Akhirnya pabrik bikin, sekali ketangkep berapa banyak saudara yang barusan? 2 ton. Coba bayangkan. Kenapa? Dia pikir dengan mengalami hal-hal seperti itu, mengalami manifestasi dari narkotik, ya, dia bisa menikmati sesuatu seperti melayang begitu. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah sama sekali memiliki gambaran kemuliaan Allah, kemuliaan kerajaan Allah. Itu seperti itu. Kalau orang semakin penuh Roh Kudus, saudara nggak silau dengan berbagai kemuliaan dunia. Yang mau setuju katakan amin. Nggak silau, dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sementara dalam perjalanan proses masih berjalan, haleluya. Ketika kita sempat menikmatinya, dianugerahi Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita tidak lagi dibawa dalam situasi seperti itu, karena kita sudah ada dalam situasi yang lain, tidak ada masalah. Makanya ketika saya takut kehilangan visi panggilan saya menghentikan tugas pelayanan saya di satu tempat di kota besar, datang dijemput di airport, kemudian masuk hotel, khotbah, saudaraku, diajak dari Jakarta utara ke selatan. Ngantuk-ngantuk, sudah capek kan saudaraku. Makan, selesai makan, ngantuk lagi saudaraku. Dan berjalan terus seperti itu. 20 kali bahkan pernah dalam 1 bulan saya ada di pesawat.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kemudian apa? Saya bilang, saya jangan sampai kehilangan visi panggilan. Karena Tuhan dari awalnya untuk saya dicintai Tuhan di kota ini. Dan harus mencintai Tuhan dan jemaatnya di kota ini. Dan saya tidak silau dengan hal-hal itu. Saudaraku, setelah semua tertata, saya menyatakan bagaimanapun saya harus ada pada panggilan yang mana Tuhan telah nyatakan. Sampai satu waktu saya di mimbar langsung saya katakan, saya siap sedia kalau di sana repot, ya saya siap bantu. Saya akan fokus dalam pelayanan kepada anak-anak Tuhan. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Itu sebabnya kekuatan saya kalau ketemu jenengan semua. Kekuatan saya, ya segernya saya kalau ketemu anda semua ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara harus punya pengalaman. Bagaimana kuasa Roh Allah yang di dalam kita membawa kita ya tidak silau dengan keindahan dunia. Karena apa? Kayak Stefanus, dia menatap kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dan kalau kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Haleluya. Karena Barnabas adalah orang baik, ya, penuh dengan Roh Kudus puji dan Tuhan. iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Karena penuh Roh Kudus, imannya bagus. Karena imannya bagus, maka dia memiliki kehidupan yang baik. Dan karena kita dituntun Roh Kudus, iman kita bagus, tidak gampang khawatir. Sakit sedikit, ya sembahyang, doa, ya berobat, tidak masalah. Pokok jangan pergi ke orang pinter, kan gitu kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi selebihnya Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan campur tangan. Kita tidak terus kemudian aneh-aneh. Ya, kita sandar sama Tuhan. Dan ujung-ujungnya kalau beriman semakin baik, dapat apa? Membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Pertanyaan saya, rindukah saudara ingin menyelamatkan banyak orang supaya setiap orang mengalami Tuhan di dalam penyelamatan itu. Ya, kita tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, kita tidak menginginkan seorang pun itu dijerat di dalam maut. Tapi kita rindu keluarga kita satu persatu diselamatkan oleh Tuhan. Saya bertobat diselamatkan Tuhan satu persatu keluarga saya. Bukan saya, ayo enggak. Hanya berdoa, tolong Tuhan selamatkan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Jadi alat, mendatangkan berkat, mendatangkan manfaat, mendatangkan sejahtera bagi banyak orang. Sambut terus tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Kita minta sungguh-sungguh kita mengalami transformasi perubahan melalui karya Roh Kudus. Terima kasih anakku Indra Wijaya. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Bapak, kami di sini bersama keluarga besarku satu persatu yang ada di streaming online. Tuhan, semua mereka, kami semua rindu, sungguh rindu. Kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Sehingga kami tidak gampang silau. Ketika penguasa dunia, roh-roh kegelapan memberi tawaran. Haleluya. Biarlah malam ini semua orang yang berdoa mengalami Roh-Mu yang kudus. Haleluya, semua berdoa. Satu nyanyian diangkat untuk mengawal kita di dalam doa. Amin, amin Tuhan. Saudara semua berdoa. Saya memanggil semua rekan pelayan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk jemaat ke depan. Terima kasih. Kita akan mendoakan, mendampingi keluarga kita. Terima kasih. Kita siap doakan dulu, baru nanti kita akan masuk setelahnya di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, Roh Kudus, Roh Allah, jangkau kami, agar kami semua sama-sama dapat memandang kemuliaan Allah. Iman kami semakin tumbuh, dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi baik, pasti terpilih oleh Tuhan. Dunia ini mencari,
Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi-pribadi yang fokus. Haleluya. Kalau iman baik, kelakuan kami pasti dituntun oleh Tuhan. Urapi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Di dalam nama Yesus, kami dengan urapan kuasa Allah mendoakan setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan bangkit berdiri. Doakan semua anak-anak Tuhan yang duduk berdoa, tumpangkan tangan atas mereka. Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini mendoakan saudaranya. Haleluya, haleluya. Agar kuasa kerajaan Allah turun atas kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan gentar. Kalau engkau dalam kekhawatiran, saatnya Tuhan lewati 10 hari retreat ini. KKR doa Pra-Pentakosta. Aku tidak mau lagi mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan. Aku mau menjadi manusia lain, spesial, diurapi Tuhan. Haleluya. Satu persatu hamba serahkan anak-anak Tuhan, semua tanpa terkecuali. Makasih Bapa, keluargaku yang ada di sini layak terima penjangkauan dari Roh-Mu. Terus dipimpin Roh Kudus, dijamah, punya pengharapan, terus yakin Tuhan Yesus yang akan menuntun. Haleluya. Dampingi, doakan anak-anak Tuhan. Roh Kudus di sini. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Jangan takut. Minta apa yang kamu harapkan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah ingin mengecewakan anak-anaknya. Haleluya. Sembuh, sehat, sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Rahmat dan berkat Tuhan turun. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan memberi kekuatan ekstra bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan campur tangan atas hidupmu. Seluruh keluargamu ada dalam tuntunan Tuhan. Kasih kuasanya ada atasmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya. Terima kasih, mengucap syukurlah sekarang. Berterima kasihlah karena Tuhan yang penuh rahmat hadir selalu. Bukan hanya engkau ada dalam ruangan tempat ibadah ini saja, di rumahmu, di aktivitasmu. Ketika engkau berinteraksi dengan sesamamu, engkau sedang diurapi, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Haleluya. Karena yang imannya yang bagus, karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Itu dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Tuhan campur tangan masa depan setiap anak-anak Tuhan dalam jaminan Tuhan. Haleluya. Orang-orang senior dijagai, ditopang oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah penjangkauan Roh-Nya yang kudus atas kamu satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu. Tuhan terus campur tangan dalam hidupmu. Tidak ada doamu yang dibiarkan Tuhan. Tiap doamu didengar. Saatnya disediakan waktu yang tepat untuk pengkabulan. Haleluya. Haleluya. Saya undang semua berdiri. Seluruh tim pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas perjamuan, mengambil tempat bersama dengan saya. Naikkan pujian ini dengan iman, dengan syukur.
Terima kasih Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, Amin, 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 amin. itu sangat mungkin Yesus. bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Ya. mujizat itu nyata. Amin, kami percaya mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Malam ini kami percaya mujizat-Mu terjadi. Anak-anak-Mu mengalami hal-hal ajaib yang dari Tuhan. Tuhan, selama 10 hari kami tidak mau absen. Kami persembahkan waktu kami. Dan mohon lawatan-Mu sungguh Engkau pasti nyatakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Demikian yang ada di onset ini istimewa. Dan lanjut anak-anak-Mu yang ada di streaming online. Kami yakin Tuhan menjangkau mereka. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyehatkan. Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan. Tuhan menjawab doa-doa mereka semua. Oleh karena anugerah-Mu itu besar buat kami. Sekarang layakkan kami lanjut untuk menerima berkat istimewa. Dan hari ini merupakan kalender pertama di bulan baru Juni 2025. Tuhan, seperti Engkau telah menuntun kami di sepanjang bulan yang telah kami lewati. Ketika karya ilahi-Mu Engkau nyatakan buat kami dan kami mengalami Engkau Yesus dalam hidupku. Maka kami sekarang berada di bulan baru. Mohon berkat Tuhan dinyatakan melalui perjamuan kudus yang segera akan dibagikan. Layakkan tiap-tiap kami untuk melayani. Layakkan tiap-tiap kami untuk menerimanya. Makan dan minum perjamuan kudus yang adalah dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan kuasa darah Tuhan yang tercurah di 2000 tahun yang silam. Terima kasih ya Allah, kami akan bagikan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Silakan jemaat duduk. Yang ada di online juga menyiapkan kalau mau menerima pendampingan karena hari ini belum menerima perjamuan kudus, siapkan sepotong roti atau hostia, sedikit air anggur, tempat masing-masing. Musik saja mengalun. Kita semua berdoa. Saya berharap semua yang ada di ruangan bawah lain bisa menerima berkat perjamuan. Haleluya. Yesus, Engkau menjamah dan melawat kami satu persatu. Terjadi pemulihan dalam rumah tangga kami satu persatu. Haleluya. Pemulihan pribadi kami satu persatu. Salibnya sekali lagi. Saya undang kita berdiri. Baca ayat yang tertera di dalam hostia tubuh Tuhan ini.
Kami angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kami seraya bersyukur. Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang kami dapat mengenalnya melalui kehadiran Putra Tunggal-Mu, yaitu firman-Mu. Buah pikiran yang Kau selalu sampaikan melalui sabda-Mu. Dalam proses penciptaan, firman-Mu terus berkiprah. Dalam proses penebusan, firman-Mu datang ke dunia. Dalam wujud Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ejowanta ilahi yang sulit dipahami dan memudahkan kami mengertinya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sehingga Engkau bawa kami paham semua ini. Terus bangun kami. Ya Tuhan, sentuh hati kami terus. Kami sekarang akan menikmati berkat perjamuan. Apa yang kami angkat ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan siapkan dari sekian waktu yang silam. Sabda Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari bersama kita memakannya dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Kekuatan ilahi-Mu pasti turun atas kami. Kau nyatakan atas kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang bersama-sama kami mengangkat cawan berkat ini. Di tangan kanan kami seraya bersyukur. Bahwasanya darah-Mu yang Kau curahkan di 2000 tahun silam. Turun perintah kepada kami melakukannya sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus Kau katakan, tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu memperingati segala derita sengsaraku. Maut dan keluar dari sana aku bangkit. Dan tiap kali kamu makan tubuhku, minum darahku, kamu sungguh-sungguh menerima kehidupan yang kekal. Untuk itu kami akan minum sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari bersama keluargaku meminumnya dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Syukur Tuhan. Hati kami terangkat karena kebaikan kemurahan-Mu yang menjadi bagian kami sepanjang umur hidup kami. Maka kemurahan kasih-Mu selalu melingkupi kami. Dan kami mau seumur hidup kami terus berada di dalam kuasa kerajaan-Mu ya Tuhan. Semua yang melayani diberkati Tuhan. Semua yang dilayani diberkati Tuhan. Dan kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami disehatkan, kami ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan menghalau segala pekerjaan kuasa gelap. Dan Tuhan memberi kemenangannya kepada setiap kami. Dari hari pertama di bulan baru ini, sepanjang bulan ini dan seterusnya, kami tahu roh Tuhan ada atas kami senantiasa. Sekarang sehati, keluargaku semua, angkatlah tanganmu sebagai pendoa syafaat. Kami sama-sama berdoa syafaat untuk Indonesia. Indonesia ini dalam berkat Tuhan. Seluruh bangsa kami terus dalam lawatan pertolongan Tuhan. Yang sedang mengalami kesulitan kiranya Tuhan mengulurkan tangan. Ya Tuhan, siapapun dimanapun, suku apapun, agama, kepercayaan apapun Tuhan, mereka adalah keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu. Pemimpin kami di pusat boleh mensahatikan diri dengan seluruh pemimpin yang ada di daerah-daerah. Boleh mengeksplor apa yang menjadi visi misi pemerintahan pusat, sehingga seluruh wilayah daerah Indonesia sepakat sehati dan semua diberkati oleh Tuhan.
teristimewa kota di mana kami ada, dan kota-kota di mana anak-anakmu yang sedang mengikuti streaming online, semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya segala hormat puji bagimu Allahku sekarang sampai selama-lamanya, dan kasih Kristus menjadi bagian kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, dalam syukur, terima kasih. Amin. Amin.